Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahtiar Rifai. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dalam akuntansi dagang. Yang pertama, laporan income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari income, cost of goods sold atau COGS, dan expense atau beban. Baiklah, dari gambar mari kita buat laporannya. Yang pertama, income. Income terdiri dari sales discount, dan interest income. Pertama, kita harus mencari berapa pendapatan kita dalam 1 bulan, yaitu dengan cara menambahkan sales itu sebesar 30 juta kurang sales diskon, karena sales diskon merupakan potongan dari nilai penjualan. Maka 30 juta dikurang 77.700 dan ditambah dengan interest income sebesar 3 juta. Maka diperolehlah semua pendapatan sebesar 32.922.300. Kemudian COGS atau cost of goods sold atau disebut harga pokok penjualan kita, yaitu sebesar 18.014.730 rupiah. Maka diperolehlah penghasilan bruto kita sebesar 32.922.300 rupiah ditambah dengan COGS sebesar 18.014.730 rupiah. Maka hasilnya didapat 14.907.570 rupiah. Kemudian profit bruto atau penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan beban. Maka kita harus mencari penghasilan bersih kita, yaitu dengan cara 14.907.570 dikurang dengan semua beban yang jumlahnya 18.612.900. Maka didapatlah nilai dari hasil penghasilan bruto dikurang semua beban yang dari salary expense sampai dengan depresiasi expense equipment dengan jumlah minus 3.705.000 rupiah 330. Karena hasilnya minus, maka laporan laba rugi kita menjelaskan bahwa kita mengalami kerugian sebesar 3.705.330 rupiah. Kemudian ada satu jurnal yang ketinggalan pada video sebelumnya, yaitu jurnal closing, yaitu jurnal penutup, yang terdiri dari kolom debit, deskripsi, debit, dan kredit. Tujuan dari adanya closing jurnal ialah untuk menutup akun-akun sementara atau menolkan akun-akun dari penjualan, beban, serta drawing dan income summary. Kemudian sebagaimana di jurnal penutup ini, pada tanggal 31 adanya penjualan. Penjualan kita buat sebesar berapa penjualan kita di worksheet tadi, yaitu sebesar 30 juta sebelah debit. Kenapa letaknya sebelah debit? Karena untuk menolkan akun-akun yang kita ingin nolkan, maka kita harus meletakkannya berlawanan arah dengan saldo normal pada pendapatan atau sales. Maka kita harus membuat sales tersebut pada kolom debit dan interest income di debit. Maka dapat kita lihat bahwa penjualan berada di sebelah debit 30 juta, interest income di debit 3 juta, dan sales diskon kredit 77.700. Dan dengan adanya kita menolkan akun-akun tersebut, maka muncullah namanya akun income summary. Income summary yaitu membantu dalam menstabilkan antara debit kredit pada penjualan. Maka adanya income summary sebelah kredit.
Kemudian pada beban adanya income summary di debit dan beban yang saldo normalnya di debit kita buat sekarang di jurnal penutup sebelah kredit. Maka semua beban kita taruh di kredit. Kemudian ketiga ada income summary di debit dan COGS di kredit. COGS atau harga pokok penjualan saldo normalnya di debit karena kita melakukan jurnal penutup maka letaknya di kredit. Dan kemudian equity dan equity dan drawing. Drawing karena saldo normalnya di debit, maka kita harus meletakkannya juga di kredit. Karena kita harus menolkan yang namanya drawing. Dan terakhir adanya equity dan income summary. Letak dari equity jika di sebelah debit, maka perusahaan kita itu dikatakan bahwa perusahaan kita itu rugi. Dan jika equity kita di sebelah kredit, maka itu dinyatakan bahwa perusahaan kita itu mengalami laba atau profit. Gimana cara mempermudah kita mengingat equity ini bisa di debit atau kredit, yaitu dengan cara mengingat saldo normal dari equity. Jika saldo normal equity ialah di kredit, maka jika equity-nya di kredit, maka akan menambah saldo normal dari equity. Karena menambah saldo normal equity, maka disebut dengan laba. Kemudian kalau equity di debit, ya tentu saja itu akan mengurangi nilai saldo normal equity, maka bisa disebut menjadi rugi. Kemudian dilihat dari jumlah dari jurnal penutup mengalami balance atau debit kreditnya sama, yaitu sebesar Rp75.318.230. Kemudian yang ketiga ialah laporan capital statement atau perubahan ekuitas. Sebagaimana dilihat dari video, dari gambar, udah Rifai equity yaitu sebesar Rp197.450.000, mengalami loss atau rugi Rp3.705.330, dan adanya drawing 20 juta. Maka drawing ditambah dengan loss maka mendapat 23.705.330. Maka udah Rifai equity mempunyai atau memiliki sisa equity sebesar Rp173.744.670. Kemudian adanya laporan balance sheet, yaitu laporan saldo setelah penutupan atau setelah menutup akun-akun sementara, atau bisa juga disebut laporan neraca, yaitu terdiri dari aset, liability, dan equity. Sebagaimana digambar, yaitu ada student aset yaitu PT Cash 1.200.000 sampai prepaid tax 847.000. Maka didapat amount 363.296.70. Kemudian ada liability terdiri dari akun payable dan bank BNI. Kemudian ada equity. Equity dibuat sesuai dengan laporan perubahan ekuitas pada sebelumnya. Maka didapat juga total 363.296.70. Jadi sekianlah hasil dari laporan keuangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk ke kepala teman-teman. Jika ada saran, komentar, atau kritikan, silahkan kirim saja semuanya di kolom komentar. Saya Batai Rifai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.